Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdinand Agung Prananta selaku sebagai ketua dari kelompok 3 dengan studi akuntansi sektor publik, dan di sini saya dan kelompok akan mempresentasikan tentang sistem akuntansi pemerintahan pusat dan daerah yang beranggotakan saya sendiri Ferdinand Agung Prananta, yang kedua Muhaimin Irsyad dan Mega Rama Sinta Baru Situmorang. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu sistem akuntansi pemerintahan pusat (SAPP), yang kedua sistem akuntansi pemerintahan daerah (SAPD). Yang pertama-tama SAPP, saya akan menjelaskan pengertiannya, yaitu serangkaian prosedur yang meliputi pengumpulan data, perencanaan, pengeksliran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintahan pusat. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup SAPP pemerintahan pusat, yaitu lembaga tinggi negara dan lembaga eksekutif, serta Pemda yang dapat dana APBN. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang tujuan SAPP. Yang pertama, menjaga aset. Yang kedua, memberikan informasi yang relevan. Yang ketiga, memberikan informasi yang dapat dipercayai. Yang keempat, menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk merencanakan dan mengelolakan dan mengendalikan kegiatan dan keuangan pemerintahan secara efisien. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang karakteristik SAPP. Yang pertama, basic akuntansi. Yang kedua, sistem pembukuan perpasangan. Yang ketiga, sistem yang terpadu dan terkomputerasi. Yang keempat, desentralisasi pelaksanaan akuntansi. Yang kelima, bagan perkiraan standar. Yang kelima, SAPP terbagi menjadi dua subsistem, yaitu sistem akuntansi pusat (SIAP), dan kedua sistem akuntansi instansi (SAI). Di sini saya akan menjelaskan tentang SIAP. Yang pertama, merupakan bagian dari SIAP, yaitu dilaksanakan oleh Direktorat Informasi dan Akuntansi (DIA) yang akan menghasilkan laporan keuangan pemerintahan pusat untuk mempertanggungjawabkan APBN. Pengertian SIAP yaitu merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengeksliran, sampai pelaporan posisi dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Yang ketiga, ada itu pelaksanaan SIAP, pelayanan perbendaharaan negara KPPN yang memproses data transaksi penerimaan dan pengeluaran. Yang kedua, KPPN khusus untuk memproses data transaksi pengeluaran yang berasal dari bantuan luar negeri (BLN). Yang ketiga, Direktorat Pengelolaan Kas Negara (DPKN) untuk memproses data transaksi penerimaan dan pengeluaran negara melalui BUN. 4. Direktorat Informasi dan Akuntansi (DIA) yang melakukan proses data APBN serta melakukan verifikasi dan akuntansi untuk data transaksi penerimaan dan pengeluaran BUN melalui kantor pusat. Yang keempat, proses pembuatan laporan SIAP. Yang pertama, KPPN menyusun LAK, neraca KUN, dan LRA di wilayahnya. Laporan disampaikan ke Kanwil Dirjen Pembendaharaan setiap bulan. Yang kedua, KPPN khusus menyampaikan laporan dan data transaksi ke DIA. Yang kelima, yang ketiga, Kanwil Dirjen Pembendaharaan menyusun LAK, neraca KUN, dan LRA SAU yang merupakan hasil penggabungan di wilayah kerja. Setelah saya akan melanjutkan, yaitu SAI atau disebut Sistem Akuntansi Instansi. SAI merupakan bagian dari SAPP yang akan menghasilkan laporan keuangan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran instansi. SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara atau lembaga.
Selanjutnya SAI 2 terdiri dari dua subsistem, yaitu satu, sistem akuntansi keuangan atau SAK yang menghasilkan informasi LRA, neraca, dan catatan atas laporan keuangan kementerian atau instansi. Yang kedua, sistem akuntansi barang milik negara atau SABMN merupakan subsistem SAI yang mengolah dokumen sumber dalam rangka menyusun neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Yang ketiga, SAI 3 atau SAK, yaitu pelaksanaan akuntansi dilakukan secara berjenjang mulai dari kementerian atau lembaga sampai dengan kantor atau satker. Unit-unit yang melaksanakan SAK yaitu 1. Unit akuntansi pengguna anggaran atau UAPA yang berada pada level kementerian atau lembaga. 2. Unit akuntansi pembantu pengguna atau anggaran eselon 1, itu disebut dengan UAPPA E1 yang berada pada level eselon 1. Selanjutnya SAI 4 atau unit akuntansi pembantu pengguna anggaran atau wilayah UAPPA atau W yang berada pada tingkat wilayah. Yang keempat, unit akuntansi kuasa pengguna anggaran atau UAKPA yang berada pada level kuasa pengguna anggaran atau kantor. Selanjutnya yaitu SAI 5 atau SABMN, yaitu pengertian barang atau bagian dari kekayaan yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai atau dihitung, diukur, ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga, dan bisa disebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 BMN, yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah seperti rampasan atau sitaan. Selanjutnya SAI 6 atau SABM, pengertian ini tidak mencakup barang-barang yang dikuasai atau dimiliki Pemda dari APBD, BUMN atau BUMD, bank pemerintah dan lembaga keuangan milik pemerintah. Tujuan SABM yaitu menghasilkan neraca dan laporan barang milik negara. Selanjutnya SAI 7 atau pelaksanaan SABMN, yaitu 1. Unit akuntansi pengguna barang atau UAPB yang berada pada level kementerian atau lembaga dengan penanggung-jawaban materi atau pimpinan lembaga. Yang kedua, unit akuntansi pembantu pengguna barang eselon, yaitu UAPBB dengan penanggung-jawab pejabat eselon 1. Selanjutnya SAI 8, yaitu unit akuntansi pembantu pengguna barang atau wilayah atau UAPPB dengan penanggung-jawab kepala kantor wilayah atau kepala unit kerja yang ditetapkan. Yang keempat, unit akuntansi kuasa pengguna barang atau UAKPB yang berada pada level kuasa pengguna barang atau kantor dengan penanggung-jawab kepala kantor atau satuan kerja. Selanjutnya itu pelaporan dan pertanggungjawaban dana konsentrasi dan tugas pembantuan, yaitu dana terkait desentralisasi, yaitu sumber dana APBN yang ditransfer langsung ke kas umum daerah berupa dana perimbangan, DAU, DAK, dan dana bagi hasil, dan pelaporan dan pertanggungjawaban di masing-masing daerah. Pelaporan dan pertanggungjawaban dana konsentrasi dan tugas perbantuan. Dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan. 1. Satuan kerja yang menerima dana melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada kantor atau lembaga teknis yang terkait. Yang kedua, laporan ini akan digabungkan dengan laporan keuangan dan barang milik negara, kementerian atau lembaga SAI. Laporan keuangan pemerintah pusat. Dari laporan keuangan ada dua subsistemnya, yaitu laporan keuangan yang dihasilkan oleh SIAP dan SAI. Sistem akuntansi pemerintah daerah atau disingkat dengan SAPD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Pengertian SAPD adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD. Sistem akuntansi pemerintah daerah SAPD 2
SAD sekurang-kurangnya meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset tetap atau barang milik daerah, dan prosedur akuntansi selain kas. Karakteristik SAPD atau sistem akuntansi pemerintah daerah sama dengan karakteristik SAPP yang meliputi basis akuntansi dan sistem akuntansi berpasangan. SAPD terdiri dari dua sistem, yaitu sistem akuntansi pemerintah daerah dan sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh pejabat penata usahaan keuangan daerah atau PPKD yang mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan pada level Pemda seperti pendapatan dan perimbangan dan belanja. Sistem ini dapat disebut juga sistem akuntansi PPKD. SAPD, sistem akuntansi perangkat kerja daerah, dilaksanakan oleh pejabat penata usahaan keuangan atau PPK SKPD. Transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja harus dicatat dan dilaporkan oleh PPK SKPD. Satker terdiri dari 1. Satuan kerja pemerintah daerah. Yang kedua, satuan kerja pengelolaan keuangan daerah. Transaksi pada SKPKD dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu transaksi yang dilakukan oleh SKPKD sebagai satker, dan yang kedua transaksi yang dilakukan oleh SKPKD pada level Pemda.